Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel yang ditulis oleh Kasmat Aryansyah, Emiana Ruth Erta Sirait, Badar Agung Nugroho, dan Muhammad Suryanegara pada tahun 2021 dengan topik Drivers and Barriers to E-commerce Adoption in Indonesia, Individuals Perspective and the Implication, atau pemicu dan hambatan adopsi e-commerce di Indonesia pada perspektif individu dan implikasinya. Baik, sebelumnya kita mulai dengan pendahuluan, yang mana teknologi digital terus berkembang dengan kecepatan yang dipercepat karena menembus area ekonomi dan masyarakat yang lebih luas. Dan ini membentuk kembali hubungan antara pembeli dan penjual, pekerja dengan pengusaha, pemerintah dan warga negara, dan di antara orang-orang yang dalam kehidupan sosial mereka. Dan dalam konteks yang lebih luas, teknologi digital itu juga diyakini sebagai hal penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi global yang berkelanjutan. Nah, negara-negara harus berada pada kurva pembelajaran yang cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi ini secara berkelanjutan dan menuai manfaat potensial. Khususnya negara-negara berkembang itu dia akan menghadapi lebih banyak tantangan karena mereka tertinggal dari negara-negara maju di hampir semua fundamental. Nah, menurut Gonzales dan kawan-kawan tahun 2017 dan Muhlesen tahun 2018, negara-negara berkembang itu dia dapat belajar dari negara-negara yang lebih maju yang telah membuat transformasi digital yang sukses, karena di sini penting untuk menemukan praktik terbaik nasional mereka sendiri. Nah, salah satu tantangan yang harus diatasi dalam membuka potensi ekonomi digital itu adalah mengadvokasi penerimaan dan adopsi inovasi digital. Nah, dengan demikian, memahami faktor pendorong dan penghambat dalam keputusan untuk merangkul inovasi digital itu sangat penting untuk menyusun kebijakan adopsi yang lebih tepat sasaran. Nah, studi ini berfokus pada Indonesia, yaitu negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara, dan Indonesia ini diharapkan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di kawasan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang mana penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mendasari adopsi e-commerce individu untuk melakukan pembelian online. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survei nasional tentang penggunaan informasi dan komunikasi pada tahun 2019 yang mencakup seluruh 34 provinsi di Indonesia. Kemudian data sekunder itu tentang potensi desa Indonesia atau yang disingkat dengan PODES yang digunakan untuk memberikan informasi tentang ketersediaan infrastruktur di tingkat desa, yaitu sebanyak 8.854 sampel yang digunakan untuk dianalisis. Adapun pengambilan sampel dimulai di tingkat kabupaten dengan menggunakan multi-stage stratified random sampling yang dikomunikasikan dengan sistematik random sampling untuk memilih sampel rumah tangga. Yang mana pengambilan sampel acak berlapis itu melibatkan membagi populasi target menjadi subpopulasi yang saling eksklusif dan kemudian secara acak mengambil sampel dari setiap subpopulasi. Nah, karena e-commerce ini mengandalkan internet, maka stratifikasinya itu didasarkan pada jangkauan internet, khususnya jangkauan internet seluler yang bervariasi menurut lokasi geografis. Penelitian ini tadi menggunakan multi-stage stratified random sampling untuk memilih sampel kabupaten dan desa, sedangkan sistematik random sampling adalah untuk memilih sampel rumah tangga. Selanjutnya, hasil temuan. Hasil menunjukkan bahwa kemungkinan menggunakan e-commerce untuk melakukan pembelian online akan meningkat jika seseorang dia itu muda, sudah menikah, dan pengusaha serta memiliki akses ke internet, dapat dengan mudah menemukan layanan logistik dan keuangan, kemudian memiliki keterampilan digital yang memadai dan belum terpapar konten berbahaya. Artinya di sini pada studi ini dia menemukan bahwa individu yang lebih muda itu dia lebih mungkin untuk mengadopsi e-commerce. Adapun alasan dari hasil ini yaitu bahwa individu yang lebih muda dia tentunya lebih akrab dengan dunia digital karena mereka tumbuh di era digital, dan dengan demikian mereka akan lebih cenderung memiliki keterampilan digital yang lebih maju daripada mereka yang lebih tua. Nah, selanjutnya kemungkinan adopsi e-commerce yang lebih tinggi itu adalah pengusaha atau pedagang
yang sudah menikah. Nah, misalnya di sini individu yang sudah menikah dia memandang waktu sebagai sesuatu yang lebih berharga karena mereka harus mengalokasikan waktu untuk pasangan dan anggota keluarga lainnya. Sedangkan pengusaha atau pedagang dia berarti berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan misalnya meminimalkan biaya mereka. Nah, kemudian juga ada temuan studi yang menyarankan bahwa memfasilitasi adopsi e-commerce yang lebih luas akan membutuhkan pemerintah Indonesia untuk mendorong penyedia layanan internet, logistik, dan keuangan negara untuk memperluas infrastruktur mereka di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya juga studi ini mengungkapkan bahwa paparan konten berbahaya di internet itu akan membuat orang enggan menjadi pembeli online karena individu yang terpapar konten berbahaya dia akan menganggap e-commerce itu akan kurang dapat dipercaya, terutama karena melibatkan transaksi keuangan. Kesimpulan dari artikel ini yang mana temuan tadi mengarahkan peneliti untuk memberikan rekomendasi untuk mempromosikan adopsi e-commerce yang lebih inklusif dan mengoptimalkan kontribusi sektor e-commerce terhadap perekonomian nasional. Yang pertama, pendorong utama adopsi e-commerce oleh individu adalah keuntungan relatif yang dirasakan dari e-commerce atas perdagangan tradisional dan kompatibilitas e-commerce dengan kebutuhan individu, nilai-nilai, dan ide-ide sebelumnya. Kemudian, kecakapan keterampilan digital, akses internet, dan ketersediaan logistik dan layanan keuangan juga merupakan persyaratan penting untuk adopsi e-commerce. Kemudian yang ketiga, ketersediaan konten berbahaya di internet secara empiris itu membuat individu enggan menggunakan e-commerce. Dan ini berarti menjadi penghalang untuk adopsi e-commerce. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mana pertama menggunakan data survei cross-seksional untuk menyelidiki adopsi e-commerce yang tidak memungkinkan interpretasi kausal dari hubungan antar variabel. Kemudian yang kedua, penelitian ini terutama didasarkan pada informasi yang dilaporkan sendiri oleh responden untuk menangkap faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi adopsi e-commerce yang menyebabkan ketidakmampuan hasil analisis untuk mencerminkan kondisi aktual secara optimal. Selanjutnya kita akan mereview artikel yang kedua yang ditulis oleh Muhammad Safiqul Islam pada tahun 2018 dengan topik Growth and Challenges E-commerce in Bangladesh. Sebelumnya kita mulai dengan pendahuluan, yang mana istilah e-commerce atau perdagangan elektronik tentunya berkaitan dengan transaksi online, yang mana e-commerce ini sendiri itu diartikan sebagai sebuah bentuk penjualan produk melalui internet. Saat ini e-commerce merupakan salah satu aspek terpenting dalam berbisnis, dan sebagai hasil dari perluasan layanan internet, e-commerce telah berkembang pesat saat ini. Nah, pada tahun 2005, Bangladesh memasuki era baru konektivitas internet, dan menurut statistik terbaru yang dirilis oleh BTRC atau Komisi Regulasi Telekomunikasi Bangladesh, lebih dari 93,6% atau 68,6 juta pengguna menjelajah internet melalui ponsel. Bangladesh ini adalah negara terpadat di dunia dengan sekitar 154,41 juta orang yang tinggal di daerah kecil, termasuk 77 jutanya adalah pengguna internet. Nah, di Bangladesh, industri e-commerce muncul pada tahun 90-an, tetapi tidak dapat berkembang seperti yang diharapkan. Dan dengan peningkatan aspek ekonomi seperti perbankan, logistik, komunikasi, metode pembayaran, dan lain-lain, memiliki peluang luar biasa dari e-commerce. Nah, seiring dengan sektor perbankan di Bangladesh, juga banyak sektor lain yang telah diperkenalkan di era baru dengan dimulainya sistem pembayaran internet. Nah, berbagai teknologi yang lebih luas digunakan dalam e-commerce, dan beberapa di antaranya adalah pertukaran data elektronik atau disingkat dengan EDI, surat elektronik atau email, transfer data elektronik atau yang disingkat dengan EFT, dan makalah ini akan menganalisis pertumbuhan dan tantangan e-commerce di Bangladesh. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi pertumbuhan e-commerce di Bangladesh, dan yang kedua untuk meneliti faktor-faktor yang menantang dari e-commerce, dan yang ketiga untuk memberikan wawasan untuk perumusan kebijakan yang diperlukan untuk e-commerce. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam penelitian ini yaitu
penelitian ini bersifat deskriptif, dan penelitian ini disertai dengan sampel kuesioner terstruktur dan kuesioner skala Likert melalui wawancara tatap muka individu serta proses focus group discussion atau FGD. Dan kemudian untuk keperluan penelitian, data dan informasi yang relevan itu dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal nasional dan internasional, surat kabar, majalah, dan buku, serta selain itu, internet juga telah digunakan sebagai sumber informasi lain. Kemudian hasil penelitian. Nah, Bangladesh ini adalah peserta akhir dalam e-commerce. Tetapi meskipun ini adalah sektor baru di Bangladesh, tetapi jika diamati ada pertumbuhan yang luar biasa dalam waktu singkat yang dapat terjadi. Nah, kemudian Bangladesh ini memiliki peluang besar untuk e-commerce, tetapi kondisinya sama sekali tidak memuaskan. Dan selanjutnya faktor penantang e-commerce itu ada meliputi faktor teknologi, faktor sosial ekonomi, dan faktor politik. Selanjutnya ada kesimpulan dan keterbatasan penelitian. Nah, kita bahas kesimpulan terlebih dahulu, yang mana sebagai anggota terkemuka LDC, Bangladesh ini dapat menjadi pengguna potensial e-commerce. Dengan berkembangnya sektor potensial ini, maka semua orang di negara ini akan diuntungkan. Dan e-marketplace adalah toko informasi yang bertindak sebagai agen informasi yang menyediakan pembeli dan penjual informasi tentang produk. Dan untuk meningkatkan peserta belanja online, sumber kebingungan konsumen, ketakutan dan risiko perlu diidentifikasi dan dipahami serta dikurangi. Nah, dan yang terakhir dapat disimpulkan bahwa dengan mengadopsi e-commerce secara intensif dan ekstensif, maka para pengusaha dapat meningkatkan tingkat pendapatannya mereka seiring dengan peningkatan kepuasan pelanggan dan pembeli, dan juga dapat mengurangi biaya hidup mereka seiring dengan peningkatan standar hidup mereka. Dan adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu dimana keengganan memberikan data adalah salah satu batasan yang paling monumental. Dan kemudian data dan informasi yang diberikan oleh otoritas terkait, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian itu tidak mencukupi untuk penelitian ini. Dan selanjutnya kurangnya informasi mengenai total pendapatan dari industri e-commerce di Bangladesh. Baiklah, sekian presentasi review artikel dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.